sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita lihat STS yang lagi jalan yaitu STS 18. Di sini kita ada menu swing, ya rekomendasi swing, ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS diskusi dan rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100.000, bingung langsung kontak aja, nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau enggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas sebuah bank yang jarang dibahas oleh orang-orang. Nah, ini menurut saya sih menarik, dan semoga aja setelah Mas Bro lihat video ini bisa jadi pertimbangan lah ya untuk beli atau enggaknya. Nah, ini adalah Bank Maya teman-teman, Maya Pada Bank. Nah, mungkin teman-teman di tempatnya mungkin ada cabangnya atau nggak ada. Jadi istilahnya sebenarnya Bank Maya ini termasuk bank besar juga di Indonesia, tapi nggak segede bank yang udah kita kenal, misalnya Bank Danamon atau Bank CIMB Niaga gitu ya. Ini masih di bawahnya teman-teman. Tapi untuk masalah fundamental ini lumayan bagus kok. Coba kita akan bahas Mas Bro, kalau Mas Bro itu bosen beli Bank Danamon atau CIMB Niaga atau BJBR BJTM atau bosen beli BCA Mandiri, nah ini Mas Bro bisa jadi referensi untuk istilahnya nge-swing lah. Ini bisa dibilang bisa di-swing lah untuk hitungan bulan lah seperti itu. Saham Maya ya, Kakak Maya. Oke, kita langsung aja bahas Mas Bro. Nice. Mas Bro lihat aja ke websitenya langsung, yaitu bankmayapada.com. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini websitenya seperti ini, lumayan bagus juga dan lengkap lah ya seperti itu. Kita lihat di sini, langsung aja ke bagian finansialnya, idfinancials.com. Kita bahas khusus Bank Maya. Nah, kita lihat di sini sekilas tentang perusahaan. Bank Maya Pada Internasional atau Maya bergerak dalam bidang kegiatan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Bank Maya Pada beroperasi komersial mulai tahun 16 Maret 1900. Ini bank yang sangat tua, teman-teman. Mungkin bank-bank gede yang udah saya sebutin tadi itu nggak lebih tua dari Bank Maya loh. Nah, ini berarti bank dari zaman dulu, zaman kolonial, dan masih bertahan gitu ya guys ya. Oke lah ya guys ya, kita akan bahas lebih dalam lagi, dan tentu aja karena kita bahas bank berarti ini saham non syariah ya. Ini bank tua guys ya. Kita lihat di sini sekilas tentang perusahaan, terus kita lihat IPO-nya teman-teman. Nah, ini IPO-nya tahun 1997. Nah, ini IPO-nya itu duluan Maya daripada BCA loh. Ya gak? BCA kalau nggak salah IPO tahun 2000. Ini IPO tahun 97. Jadi duluan Maya daripada BCA teman-teman ya. Berarti Maya ini seniornya BCA. Nice. Untuk sahamnya segini, persen yang ditawarkan segini. Waktu itu harga penawarannya 8.000. Berarti Maya ini mungkin udah stock split lah ya. Terus kita lihat langsung aja ke pemegang saham tentunya. Nah, ini dia Mas Bro ya, struktur pemegang sahamnya. Masyarakatnya mana nih guys? Wah, Mas Bro bisa hitung sendiri nih guys. Masyarakatnya bla bla bla. Di sini masyarakatnya itu berapa persen nih guys? Nggak terlalu banyak seperti ini Mas Bro ya. Masyarakatnya itu cuman 4%, 5% lah. 5% doang guys masyarakatnya guys. Jadi istilahnya bisa dibilang saham ini nggak liquid ya, kurang liquid. Cuman karena masyarakatnya porsinya kecil, jadi lebih aman lah untuk nyimpen saham yang seperti ini. Jadi biasanya kalau saham yang porsi publiknya kecil itu sebagian besarnya berarti kan dipegang pengendali. Nah, pengendali itu megang dalam jumlah besar. Itu alasannya kenapa? Ya alasannya berarti pengendalinya itu percaya bahwa bank atau perusahaan ini masih akan terus berkembang di masa yang akan datang. Makanya dia ngehold dalam jumlah besar. Betul guys ya. Jadi kalau porsi masyarakatnya kecil, itu biasanya perusahaannya itu sebenarnya bagus. Ya, karena pengendalinya mau ngehold gede seperti itu. Yang tahu bahwa perusahaan ini bagus atau enggak itu sebenarnya bukan analis saham. Ya, bukan influencer saham juga yang tahu itu. Karena kalau kita analis saham itu hanya melihat yang kelihatan doang, yang ditulis di laporan keuangan. Yang tahu beneran bahwa perusahaan itu bagus atau enggak, itu adalah
pengendali atau orang yang di dalam perusahaan tersebut. Top manajemennya itu yang tahu. Makanya kalau misalnya perusahaan yang dipegang pengendali gede atau top manajemen pada pegang, itu berarti perusahaan itu bisa dipastikan bagus. Kalau nggak bagus, mereka pasti lepas itu. Seperti itu ya guys ya. Next, kita langsung lihat aja ke bagian sini teman-teman dari chartnya. Nah, Maya ini sebenarnya sempat nyentuh ke 6.000 edan ya. Wow, habis turun ini waktu pandemi guys ya. Terus sekarang harganya tinggal 530. Nah, ini sebenarnya Maya ini berada di harga yang terendah guys. Terendah ya. Jadi istilahnya aman lah kalau beli mah. Ya beli tinggal tidur lah, seperti itu masih aman karena kita lihat fundamentalnya. Profitnya itu tahun 2021 itu memang drop. Nah, itu yang menyebabkan saham Maya itu hancur. Ya, dari 6.000 kok bisa sampai 500 gitu ya. Waktu tahun 2019 2018 itu profit Maya itu 700-an miliar. Nah, langsung di tahun 2020 turun, 2021 anjlok cuman jadi 26 miliar. Artinya turunnya itu profitnya 85 sampai 90% teman-teman. Dalam banget ya. Tapi mulai di tahun 2022 itu mulai ada perbaikan lagi. Nah, kalau nanti kuartal 4-nya itu nyentuh 200 miliar, Mas Bro di sini ya, ini bisa jadi kesempatan Mas Bro. Kenapa? Karena nanti kalau kuartal 4 itu profitnya nyentuh 200 miliar, run ya. Nah, Mas Bro lihat di sini, tahun 2020 saat dia itu 200 miliar, harganya masih 5.000. Nah, sekarang itu profitnya hampir sama lah sama 2020 tapi harganya 500. Ya kan? Jadi 5.000 guys. Nah, ini kalau misalnya targetnya cuma ke 600 harusnya sih enteng-enteng aja. Apalagi nanti kalau kuartal 4-nya bisa bagus karena hampir semua bank itu bagus ya kuartal 4 ya. Nah, ini semoga aja Maya nyusul nih sebelum rilis laporan keuangannya, kita bisa titip sendal dulu lah. Seperti itu. Tunggu di 600. Nah, kalau bagus dia bisa terbang seperti itu guys. Karena kalau kita lihat di sini untuk masalah fundamental juga termasuk murah ya. BBV masih 0,45 walaupun ROE-nya ini kecil ya. Karena memang profitnya turun dalam. Terus untuk pernya itu 56 kali ya. Terus kita lihat di sini jadi ekuitas sih masih aman-aman aja guys. Malah naik ya ekuitasnya. Jadi istilahnya fundamentalnya bagus dan menurut saya sih lagi diskon. Ya karena memang profitnya turun. Tapi bukan berarti profit turun dia nggak bisa balik lagi profitnya. Kalau balik lagi justru malah ini bisa peluang beggar teman-teman. Nah, itu yang menarik di Maya. Nah, kita lihat dari teknikal juga udah masuk, ini udah sideways, dari fundamental juga udah masuk. Nah, kita lihat dari brokernya, Bandarmologi teman-teman. Nah, kita cukup lihat dari sini aja ya. Dari pas waktu dia naik tinggi di bulan Oktober, ini lumayan guys, di bulan Oktober naik sampai ke 775 dan saya ikut. Nah, waktu itu saya ikut di Maya. Jadi kalau saya itu Maya itu saya cuma suka beli sendiri karena memang dia agak nggak liquid. Jadi saya beli sendiri aja gitu ya, nggak ngajak-ngajak gitu, nggak ngajak-ngajak teman STS. Dan ini saya ikut guys. Lumayan cuannya ya. Dapat 100 slot sih nggak apa-apa. Yang penting ya cuannya lumayan teman-teman. Di sini sempat nyentuh ke harga waktu itu kita jual doang itu ke yang merah ini. Berarti sekitar 685 lah. Kita ambil dari bawah sini waktu sideways di harga 500-an. Nah, ini juga udah mulai area buy lagi. Dan kalau menurut saya teman-teman, kalau nanti Maya ini profitnya kuartal 4-nya bagus, ini bisa kayak gini loh. Nah, tiba-tiba terbang gitu ya. Targetnya EMA 200 aja, yaitu di 600 sampai 615 lah. Yang teman-teman ngumpulin di sini seperti itu. Nah, kita lihat dari broker Sameri. Kita lihat dari bulan ini ya, Oktober ya. Waktu dia ngegas di sini teman-teman. Nah, di sini ada IF dan FZ. Ini punya banyak banget barang ya. Memang ZP yang jualan. Cuman dia IF sama FZ itu punya banyak barang di AVG 680. Jadi kalau kuarter 4 Maya ini bagus, kemungkinan jadi momentum FZ dan IF itu buat AVG down buat dia keluar. Seperti itu. Dan saat itu terjadi berarti FZ dan IF itu akan HK sahamnya dan akan menyebabkan saham itu terbang lah seperti itu. Ya kalau target ke 600 harusnya masuk akal karena AVG mereka di 680. Nah itu dia Mas Bro yang sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa swing lah saham ini, cicil-cicil dulu aja dan analisa lagi lah. Analisa lagi.
ya banknya lumayan bagus, lumayan terkenal juga dan gede, profitnya juga ada, equity naik terus ya, harga sahamnya juga lagi murah PBV-nya, terus teknikalnya juga udah sideways lama, habis turun dalam, wah mantap sekali nih teman-teman. Bisa jadi pertimbangan buat buy dan sell. Ya udah, mungkin itu aja yang Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.